Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Melawan lawan yang lebih kuat, kami hanya bisa mengandalkanmu. Bisakah Anda dilemahkan oleh serangan balik pada saat itu? Saya tidak bertindak karena dorongan buta, dan tentu saja percaya diri karena saya berani menuntut untuk menggantikan Anda. Biarkan aku pergi. Bos telah melakukan banyak hal untuk kita, paling tidak yang ingin saya lakukan adalah dapat melakukan yang terbaik untuk menghidupkannya kembali. Jika kita berakhir dengan kegagalan, aku akan dipenuhi dengan penyesalan seumur hidupku. Mata Chair memerah tanpa sadar, Yuan. Pada titik tertentu, Zhang Fangfang telah bergabung dengan pihak Wang Yuan. Chair, bagaimana kalau membiarkannya pergi? Saya percaya bahwa Yuan mampu melakukannya. Demi kemajuan, kita harus membuat beberapa konsesi, dan kekuatanmu akan dibutuhkan pada rintangan yang paling menantang. Wang Yuan menunjukkan senyum tipis, merentangkan tangannya untuk memeluk Chair dengan erat, sebelum berbalik dan memimpin untuk menuju lebih dalam ke lantai 5 menara keabadian. Zhang Fangfang mengikuti dengan Chair, Lin Xin, dan Han Yu tepat di belakang. Pada titik ini, hanya 5 anggota tim yang tersisa, yang semuanya memiliki pil peningkat spiritual bersama di tangan mereka. Tanpa ragu, semua cobaan mulai dari lantai 5 ini semuanya disiapkan untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Setelah datang ke sini bahkan tanpa mencapai langkah ke-8 kultivasi, mereka sudah tidak punya usaha lagi. Melanjutkan, setiap langkah ke depan pasti akan memiliki biaya besar. Dan bahkan jika mereka gagal, mereka harus terus maju, sehingga Long Haoshan mungkin memiliki kesempatan untuk dibangkitkan, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Saat gelombang cahaya terang dilepaskan dengan ringan, udara di sekitarnya tiba-tiba meningkat setelah mereka berjalan 50 meter ke depan. Angin berfluktuasi dengan bebas di aula, bergerak naik turun, dan cahaya hijau redup melintas ke segala arah. Wang Yuan memasukkan pil peningkat spiritual bersama ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu, dan begitu juga yang lainnya. Mereka berlima menjadi satu dalam sepersekian detik, membentuk formasi yang sama sekali baru. Namun, setelah meminum pil itu, Wang Yuan masih tidak mengeluarkan Bloodstorm senjatanya yang mengerikan, hanya berfokus pada perisai jiwa surgawi raksasanya yang besar. Langkah kakinya sangat mantap, membiarkan energi spiritual yang diperoleh dari rekan-rekannya menyatu dengan miliknya. Permukaan kulitnya mulai menyebarkan cahaya keperakan, dan kedua matanya tampak sangat cerah. Aura berdarah tebal keluar dari prajurit wanita yang kuat dan teguh ini, menyebabkan udara di dekatnya berfluktuasi dengan hebat. Udara di sekitar Wang Yuan berubah menjadi ilusi karena semua esensi spasial. Alasan mengapa mereka meminum koyoen spiritual boosting pill sebelumnya adalah bahwa musuh sangat mungkin dari jenis penyihir angin tercepat. Seperti yang diharapkan, interior menara keabadian mematuhi aturannya sendiri. Saat pilar cahaya hijau muncul dari jauh, kerangka hijau tipis muncul di garis pandang kelompok itu. Dalam sapuan tipis cahaya hijau, langit tiba-tiba menyebarkan fluktuasi lembut energi spiritual, seolah-olah menandakan datangnya musim semi. Angin musim semi datang menyapu, tetapi di tengah perasaan ini, gelombang bila angin hijau mengembun di bagian akhir lantai 5 menara keabadian. Dalam sekejap, berjuta bila angin berangsur-angsur terbentuk. Apakah ini domain atau mantra? Untuk sesaat, semua orang dalam kelompok berbagi pemikiran yang sama. Hanya Wang Yuan yang berdiri di barisan depan yang tampak seperti dia bahkan tidak menaruh bila angin ini di matanya, memfokuskan pandangannya pada perisai jiwa surgawi raksasa miliknya sendiri. 4 kristal perak berada di perisai raksasa, menyebarkan gelombang atribut spasial yang intens. Sambil melihat dengan tekad, dia dengan cepat mengeluarkan kristal perak lain, memasukkannya ke lubang kelima perisai. Begitu kristal ini dimasukkan ke dalam perisai, cahaya perak yang kuat tiba-tiba muncul dari perisai itu, membawa energi spiritual spasial yang dilepaskan dari tubuh Wang Yuan untuk menghasilkan fluktuasi seperti api yang ganas. Kabut berwarna perak dengan cepat naik ke atas tubuhnya, seluruh tubuh Wang Yuan yang dulunya diselimuti cahaya perak berangsur-angsur terpelintir saat dia berdiri. Perisai jiwa surgawi masih berwarna perak, tetapi 5 kristal perak bertatahkan di dalamnya semuanya menunjukkan kilau berwarna oranye. Dengan kata lain, perisai jiwa surgawi ini telah memulai proses memasuki tingkat epik. Wang Yuan tidak berhenti di situ, dan dengan cepat memasang permata keenam secara bergantian. Bang! Kilatan perak yang mengerikan bergema,
seperti sekaleng mesiu yang menyala dalam sekejap. Dan tepat pada saat ini, serangan pertama penyihir elemen angin itu juga menjangkau. Bila angin yang beraneka ragam membawa suara yang menusuk telinga, ditembakkan dari segala arah menuju 5 dari Bright Glimmer of Hope. Setiap bila angin memiliki kilau logam, seperti senjata fisik, dengan energi spiritual yang terpasang tampaknya mampu menebas semuanya. Tapi serangan ini bertemu dengan sinar perak yang memanjang seperti gunung berapi. Energi spiritual spasial perak yang padat dan dalam berubah menjadi naga perak dalam sepersekian detik, menyelimuti kelompok 5 Wang Yuan, dan melingkar dengan cepat. Semua proyeksi bila hijau meleleh seketika saat bersentuhan dengan naga perak yang mengeluarkan beberapa riak di sekelilingnya. Kerangka hijau yang jauh menunjukkan sedikit kejutan. Penjaga suci yang kuat yang diberkati dengan jiwa pembangkit tenaga listrik ini tidak dapat mengingat pernah bertemu lawan seperti itu. Tapi serangan sebelumnya hanyalah permulaan. Mengangkat tombak hijau, dia berteriak ringan, angin cepat. Kata-kata belaka ini mengubah seluruh ruang menjadi hijau. Berkilauan dalam warna hijau, seluruh bagian akhir dari lantai 5 menara keabadian berubah menjadi pusaran air raksasa tanpa celah, dan berputar dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu adalah domainnya, domain elemen angin dengan kemampuan ofensif yang hebat. Mungkin kekuatan ledakan penyihir angin tidak mencapai penyihir api, tetapi kecepatan dan durasi serangan mereka sama sekali tidak di bawah. Setelah domain dilepaskan, api perak yang mengelilingi tubuh Wang Yuan mulai bergetar hebat. Orang bisa dengan jelas melihat mereka berubah menjadi lapisan demi lapisan cahaya perak, tampak hampir runtuh. Saat ini, 4 orang di belakang Wang Yuan semuanya memiliki penampilan yang sama sekali baru. Meskipun mereka telah menduga bahwa lawan berikutnya akan sangat kuat, kekuatan penyihir angin ini benar-benar melampaui semua harapan mereka. Pengguna domain kedua ini jelas melampaui prajurit bumi sebelumnya sejauh ini dalam kekuatan ofensif dan kemampuan menggunakan domain. Lebih jauh lagi, sementara domain prajurit bumi hanya mendukung, domain penyihir angin ini mampu meluncurkan serangan terarah yang kuat. Pada budidaya langkah ke-9, domain ini akan dapat mencapai tingkat kekuatan mantra terlarang jika diberikan sedikit waktu. Bagaimana Wang Yuan bisa melawan di depan serangan yang begitu kuat? Penyebabnya adalah Koyoen Spiritual Boosting Pills, membuat skillnya untuk sementara mampu menahan musuh. Tetapi di bawah pengaruh pil, dia tidak dapat menggunakan kompor spiritual gerbang tata ruangnya. Tidak ada yang bisa memikirkan cara dia bisa menaklukkan musuh dalam keadaan seperti itu. Selain itu, tidak ada yang bisa dilihat orang lain dari ekspresinya. Bagaimana perasaan Wang Yuan saat ini? Matanya penuh tekad, tidak melihat musuh yang jauh, tetapi pada perisai jiwa surgawi di tangannya. Silver Coiling Dragon-nya yang paling kuat dengan cepat tersebar, saat dia memegang kristal spasial terakhirnya di tangannya, perlahan-lahan menempatkannya ke rongga terakhir Divine Soul Shield. Saat ini, matanya dipenuhi dengan tekad. Dia juga bisa melakukan apa yang si Masian lakukan, itulah satu-satunya pikirannya saat ini. Mungkin di mata rekan-rekannya, Bloodstorm tingkat epik yang ditingkatkan adalah senjatanya yang paling kuat, tetapi hanya dia yang tahu bahwa sebenarnya, aset paling kuat yang dia miliki adalah Divine Soul Shield-nya. Namun, persyaratan energi spiritualnya begitu tinggi, dan tekanan pada dirinya yang jauh lebih besar daripada Bloodstorm, dia tidak benar-benar memanfaatkan kemampuan paling kuat yang melekat pada Divine Soul Shield. Dengan kultivasinya saat ini, dia paling banyak bisa mempertahankan untuk pertempuran singkat penggunaan 5 permata yang tertanam, dan permata spasial ke-6 sudah menjadi batasnya setelah peningkatan spiritual bersama. Divine Soul Shield memiliki total 7 rongga, tetapi yang ke-7 dan 6 sebelumnya sama sekali berbeda. Setelah rongga ke-6 diberi permata, perisai jiwa surgawi hanyalah senjata. Tapi ke-7 ini membuatnya menjadi. Kaki kirinya melangkah maju, dan Wang Yuan tiba-tiba menjulurkan dadanya, melepaskan energi spiritual elemen spasial yang intens, dan menyebabkan naga perak yang runtuh mendapatkan banyak substansi. Segera melemparkan pandangan keras kepalanya ke musuh yang jauh, dia melihat penyihir angin itu. Bang! Cahaya perak yang intens ditembakkan, seperti ribuan panah perak yang tiba-tiba meledak dari tubuh Wang Yuan. Lingkaran perak yang mengerikan di sekitarnya langsung mencapainya, terutama di sekitar dadanya. Ledakan semangat. Wang Yuan memanfaatkan kemampuan memperkuat prajurit yang kuat ini. Dalam beberapa hal, Spirit Blast adalah sekering untuk energi spiritual internal,
langsung menyebabkan pengapiannya dan memungkinkannya untuk mengerahkan kekuatan bertarung yang lebih besar dalam waktu singkat, sangat mirip dengan efek dari kemampuan pengorbanan ksatria. Sementara itu, Wang Yuanyuan perlahan mengangkat perisai jiwa surgawi, membaca dengan suara haus darah, perisai yang maha kuasa, tolong beri aku kekuatan sejati dari darah jiwa surgawi. Sementara itu, Wang Yuanyuan mengambil tangan kirinya, mengepalkan tinjunya ke dadanya. Segera, dia meludahkan seteguk darah, memercik ke seluruh Divine Soul Shield, dan kristal spasial di tangan kirinya dengan cepat berhasil masuk ke rongga terakhir Divine Soul Shield. Bang! 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 Begitu kristal spasial berhasil masuk ke rongga terakhir, 3 suara keras berturut-turut bergema. Di tengah gemuruh kekerasan itu, energi spiritual spasial yang disebarkan oleh Wang Yuanyuan tumbuh 3 kali lipat, atau lebih tepatnya, meledak 3 kali sekaligus. Yang mengejutkan penonton, yang bisa mereka lihat selama proses ketiga ledakan ini hanyalah hamparan perak, tetapi di akhir ledakan, dalam keadaan pingsan, mereka menyaksikan pemandangan dari domain elemen angin yang awalnya sangat mendominasi runtuh sekaligus. Tingkat kekuatan apa yang bisa melakukan itu tidak pernah mereka mengira Wang Yuanyuan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Di beberapa titik yang tidak diketahui, sosok raksasa telah muncul di depan Wang Yuanyuan, lebih dari 10 meter dan lengkap dengan baju besi perak. Tapi dari luar, baju besi itu tidak bersinar dalam warna perak, tapi berbau merah darah. Prajurit raksasa setinggi 10 meter ini memegang perisai di tangan kirinya, versi yang diperbesar dari Divine Soul Shield, setinggi raksasa itu. Dengan ledakan besar, prajurit itu tiba-tiba melangkah maju. Seluruh Tower of Eternity bergetar hebat di setiap langkah yang dia ambil. Saat ini, mata Wang Yuanyuan berwarna perak, dan perisai jiwa surgawi yang sebelumnya ada di tangannya sudah tidak ada lagi. Orang bisa dengan jelas melihat manik-manik berdarah tipis mengalir di luar kulitnya, saat seluruh tubuhnya bergetar hebat. Keturunan dewa, ini jelas merupakan keturunan dewa. Tapi tidak seperti Chai'er dan Long Hao Shen yang sebelumnya menampilkan dewa keturunan, Wang Yuanyuan bukanlah dewa pilihan. Dia meminjam kekuatan senjatanya untuk mengaktifkan Guts Discharge. Dengan pembuluh darah dewa jiwa raksasa sebagai katalis dan perisai jiwa surgawi sebagai perantara, dia secara tak terduga mengatur pemanggilan yang tak terbayangkan ini. Begitu dewa jiwa raksasa yang mengerikan itu melangkah maju, perisai sepanjang 10 meter di tangannya sudah terciprat. Detik berikutnya, seluruh ruang menjadi hanya dipenuhi dengan warna perak. Suara melengking yang melengking bisa terdengar di mana-mana perisai itu lewat. Sebuah kekuatan dewa, itu adalah kekuatan dewa sejati. Chai'er bahkan menyimpulkan bahwa setidaknya tidak ada tampilan sebelumnya tentang keturunan dewa yang bisa dibandingkan dengan dewa jiwa raksasa ini, dan hal yang sama berlaku bahkan untuk Long Hao Shen. Tapi apa yang bisa menjadi biaya untuk membayar serangan yang mengerikan seperti itu? Chai'er, Lin Xin, Han Yu, Zhang Fangfang merasa sangat tegang saat ini. Penyihir angin juga sangat terkejut karena adegan mengejutkan yang begitu tiba-tiba ini. Tangannya bergerak berirama, dan simbol kompleks muncul di hadapannya, saat domain yang hancur terbentuk kembali. Dalam sekejap, 9 pusaran air telah berkumpul di depannya. 9 pusaran air ini benar-benar berbeda dari tampilan domain sebelumnya. Meskipun volumenya jauh lebih kecil, mereka memberikan perasaan ancaman yang jauh lebih besar. Setiap pusaran air kecil menyebarkan cahaya emas kehijauan, terbang dengan kecepatan sangat lambat, tetapi menuju jalur tertentu dari perisai jiwa surgawi. Setelah melepaskan 9 pusaran air kecil itu, api jiwa yang berdenyut di mata kerangka hijau itu sangat melemah. Itu jelas bukan sihir untuk dianggap enteng. Pusaran air pertama menghancurkan kontak instan, memercikkan cahaya hijau ke segala arah. Segera, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima mengikuti, tidak ada yang meleset, untuk memblokir jalan Divine Soul Shield. Tetapi pada saat tabrakan pusaran air kecil ke-6, Divine Soul Shield membuat jeda singkat, seolah menandakan bahwa kekuatannya mulai habis. Bunuh Wang Yuanyuan meraung ke langit, sekali lagi menyemburkan darah dalam teriakan marahnya. Segera, bayangan berdarah besar keluar dari tubuhnya, larut ke dalam dewa jiwa raksasa di depan, dan dewa jiwa raksasa yang berceceran segera mendapatkan kembali kekuatannya. Kristal spasial ketujuh di Divine Soul Shield menyala dengan gemilang, dan segera, pilar perak besar terangkat dengan keras.
Ini adalah pilar cahaya perak yang memanjang lebih dari 10 meter. 3 pusaran air hijau yang tersisa langsung tertelan di dalam bersama kerangka hijau itu. Sebuah ledakan keras mengguncang seluruh menara keabadian, menyebabkan gelombang-gelombang napas kematian yang samar-samar menyebar di setiap guncangan. Setelah pukulan ini dihentikan, seluruh efek berbagi energi spiritual yang dihasilkan oleh pil spiritual Koyoen berhenti. Wang Yuan tetap berlutut di tanah, seluruhnya berlumuran darah, sama seperti si Masian sebelumnya. Tapi tidak seperti dia, meskipun darah di tubuhnya bocor keluar, tidak ada bekas luka yang tersisa di tubuhnya. Dewa jiwa raksasa setinggi 10 meter runtuh, dan setelah perisai berputar beberapa kali terus-menerus, itu menembus tanah di depannya. Dang, dalam kehancuran yang menusuk telinga, 7 kristal spasial di perisai jiwa surgawi hancur pada saat yang sama, dan perisai itu kehilangan semua warnanya, berubah menjadi gelap gulita. Wang Yuan masih berlutut di tanah, tidak bergerak, saat cahaya perak di matanya berangsur-angsur menghilang. Tetap saja, tatapannya diarahkan ke depannya dari awal hingga akhir, menatap di mana pilar cahaya perak yang sangat besar itu berangsur-angsur menghilang. Akhirnya, semua cahaya perak telah lenyap, dan kerangka hijau itu masih berdiri di sana, diselimuti oleh penghalang hijau yang tampak kokoh, dan terhenti. Itu tidak membunuhnya. Kelompok cair yang terdiri dari 4 orang melihat kerangka hijau itu dengan tidak percaya. Tapi saat berikutnya, suara dentang bergema, saat lampu hijau yang mengelilingi kerangka hijau itu berhamburan seperti telur yang jatuh, membelah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pengawal suci ketiga mengakui kesetiaan kepadamu. Dalam kilatan cahaya hijau, semacam panah hijau melesat ke arah Cair, masuk ke dalam Eternal Melody. Cair tidak bisa merasakan panas dari melodi abadi yang menenggelamkannya, dan melangkah maju menuju Wang Yuan sekaligus. Apa yang dilihatnya adalah semangat membunuh yang dalam dan keyakinan yang perlahan-lahan mereda. Ekspresi kelegaan dan kepuasan berangsur-angsur muncul, tetapi matanya telah bersih, kemudian menjadi putih pucat. Saat ini, cahaya berwarna darah melesat ke sisinya, berisi rune seukuran kepalan tangan yang keluar dari samping Cair untuk masuk ke dalam dahi Wang Yuan. Tubuh Wang Yuan bergetar hebat, dan pupilnya yang putih pucat kembali berwarna. Mengeluarkan erangan pengap, dia jatuh ke tanah. Cair buru-buru menangkap tubuhnya, sementara di sisi lain Zhang Fangfang juga pingsan. Wang Yuan sudah tidak sadarkan diri, tetapi Zhang Fangfang masih sadar, menunjukkan senyum kepuasan. Kali ini, Yuan harus diserahkan kepadaku tanpa kemungkinan pilihan lain. Sekarang saya bisa puas. Kalian semua harus berhasil. Setelah mengatakan ini, mata Zhang Fangfang tertutup, tidak sadarkan diri. Setelah dia pingsan juga, pemandangan aneh terjadi. Dari Wang Yuan dan Zhang Fangfang menyebarkan sinar berwarna darah yang samar, dan di dahi mereka mulai memancarkan tanda berwarna darah yang serupa. Kedua rune ini benar-benar berbeda, tetapi di ujungnya orang dapat melihat bahwa jika mereka bergabung, itu akan menjadi satu rune yang lengkap. Tapi apa yang bisa mereka perjuangkan? Han Yu menopang tubuh Zhang Fangfang dengan tangannya, perlahan meletakkannya di samping Wang Yuan. Berlutut dengan satu lutut, tinjunya di dada, dia dengan bergema melakukan penghormatan ksatria dari jenis yang paling khusyuk. Ini adalah etiket penghormatan besar. Han Yu, cepat dan lanjutkan dengan sihir penyembuhan. Kenapa kamu tidak merawat mereka? Di samping mereka, Lin Xin sudah tidak bisa menahan pikirannya. Han Yu menggelengkan kepalanya dengan tenang, tidak ada gunanya, sihir penyembuhan tidak akan berpengaruh pada mereka. Brother Zhang adalah ksatria muda paling terhormat yang pernah saya temui di luar bos. Cair bertanya dengan tergesa-gesa, apakah akan terjadi sesuatu pada mereka? Han Yu menggelengkan kepalanya, dan menjawab, nyawa mereka tidak terancam, hanya saja. Lin Xin tergesa-gesa, jangan memotong apa yang kamu katakan di tengah, bukan? Hanya apa yang terjadi dengan mereka. Han Yu menarik napas dalam-dalam, juga merasa emosional, jika saya tidak salah, kekuatan yang baru saja digunakan Yuan benar-benar melewati batasnya. Menggunakan pembuluh darahnya sendiri untuk memanggil keturunan dewa melalui perisai jiwa surgawi dan meluncurkan 2 serangan menghabiskan hampir semua kekuatan vitalnya. Dia harus menyalakan hidupnya sendiri, untuk mengangkat pembuluh darahnya ke batas toleransi mereka. Hanya seperti itu dia bisa mencapai pemanggilan itu. Tetapi sebagai hasilnya,
kehidupan Yuan akan mencapai batasnya setelah pertempuran berakhir. Bukankah kamu mengatakan hidup mereka tidak terancam? Chai'er bertanya dengan tergesa-gesa. Disinilah saudara Zhang benar-benar layak dihormati. Meskipun ini bukan mantra sihir yang bisa saya gunakan, itu dapat dilihat dari simbol bahwa apa yang dia gunakan seharusnya menjadi teknik penyelamatan hidup rahasia yang diturunkan dari masa lalu, untuk mengirimkan hidup seseorang ke orang lain, melewati kekuatan vital Castor ke target di ambang kematian untuk memperpanjang hidup target. Dari tampilan Brother Zhang dan kilau pada rune ini, dia seharusnya menyerahkan setengah hidupnya langsung ke Yuan, yang mengatakan bahwa jika di awalnya memiliki 100 tahun lagi untuk hidup, sekarang Yuan dan dia hanya akan dapat berbagi 50 untuk masing-masing. Mendengar Han Yu sejauh ini, Chai'er dan Lin Xin keduanya tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Tidak peduli seberapa dingin disposisi Chai'er, dia tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar berteriak pahit pada saat ini. Yuan, mengapa kamu melakukan itu? Jika Hao Shen diberitahu bahwa kalian harus membayar biaya seperti itu demi dia, saya khawatir dia bahkan tidak akan mau membiarkan dirinya dibangkitkan. Terguncang hebat, Chai'er mengerti bahwa, sejauh ini, sudah ada 3 rekannya yang harus pergi ke ambang kematian, sementara Zhang Fangfang harus memberikan setengah harapan hidupnya. Demi membangkitkan Long Hao Shen, mereka telah membayar terlalu banyak. 161 memiliki perisai jiwa surgawi raksasanya. Kekuatan peralatan berikat darah ini yang sudah dekat dengan tingkat legendaris. Itu dan haus darah abnormalnya yang konstan pasti membuatku bingung dengan hal lain.